Jadi Bapak Ibu semua sesuai dengan peraturan terbaru ya, sudah muncul ya KMK 334 2021 tentang pengelolaan barang milik negara di mana, KMK ini menggabungkan seluruh pengelolaan BUMN ke dalam satu aturan gitu ya, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian, sampai dengan penerbitan BUMN kalau saya nggak salah. Juga belum baca terlalu detail, cuma kalau untuk di pemindahan dan penghapusan tidak berbeda jauh, tidak ada yang berubah malah sebenarnya. Ada beberapa sedikit perubahan kecil saja, tapi tidak mengubah substansi atau proses secara umumnya. Dan ini akan coba saya sampaikan sedikit. Mungkin saya menganggap sebenarnya rekan-rekan di sini sudah pernah ikut atau sudah pernah membaca terkait dengan pemindahan dan penghapusan BUMN ya, apalagi Mas Niti sudah advance sekali nih sebenarnya di pengelolaan BUMN, mulai dari penatausahaan sampai dengan di endingnya. Sedikit saya ulas sedikit aja mungkin ya, karena kadang ini yang kadang kita suka sering sekali tersebut, namun masih agak sedikit bingung nih apa sih bedanya nih yang mana sih yang kemana. Jadi kalau di penghapusan dan pendatanganan BUMN itu, mungkin juga kalau teman-teman yang sudah pernah bergelut dengan PSP, penetapan status penggunaan, kategori atau pengelompokan barang milik negaranya tidak akan jauh berbeda. Di sini ada biasanya atau yang terstate gitu di dalam aturan ini ada 4 rekan-rekan, yaitu pertama ada tanah dan atau bangunan, pengelompokan BUMN-nya. Ada selain tanah dan atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, di garis bawahnya di situ, memiliki bukti kepemilikan, tidak dibatasi jumlah ya. Jadi BUMN apapun ketika dia bentuknya selain tanah dan atau bangunan dan memiliki bukti kepemilikan, ini dikategorikan tersendiri. Lalu yang ketiga adalah selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas 100 juta rupiah. Jadi yang digarisbawahi adalah tidak memiliki bukti pemilikan, tapi nilai perolehannya 100 juta rupiah. Ini per satu unit ya, bukan total, tapi per satu unit barang. Jadi misalkan kita beli trafo atau beli genset, lift ya, ketika kita catat tersendiri dan nilainya di atas 100 juta, itu masuk ke kategori atau pengelompokan yang ini. Lalu yang keempat adalah pengelompokan selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta rupiah. Ini yang paling banyak ada di satker kita ya, yang sampai dengan 100 juta rupiah ini paling banyak. Bentuknya bisa macam-macam, bisa tergantung pencatatannya, bisa gorden, bisa PC, laptop, kursi, meja, buku, dan lain sebagainya ya yang tercatat sebagai BUMN. Ya, ini kurang lebih di PSP pun juga pengkategoriannya seperti ini kalau saya nggak salah baca ya. Ini lebih memudahkan jadinya karena supaya alurnya sama, pengelompokannya juga sama ya. Jadi slide ini adalah slide-nya Bir Ramadan, cuma saya tambahkan sedikit beberapa poin yang mau saya emphasize dulu di awal supaya bisa kita sama pemahamannya gitu ya. Lalu yang kedua, itu adalah pihak yang terkait atau terlibat dalam proses usulan atau usulan persetujuan. Ini mau persetujuan dia pemindah tanganan, mau dia persetujuan pemusnahan ataupun penghapusan, kurang lebih pihak-pihak yang terlibat adalah 4 pihak ini. Pihak 4 besar terutama ini adalah pemain utamanya. Kalau ibaratnya sinetron gitu ya, ini adalah pemeran utamanya. Sisanya adalah pemeran pendukung, pendamping dan segala macamnya. Tapi bukan berarti tidak penting. Namun yang mau saya inikan adalah 4 ini. Pertama ada KPB, kuasa pengguna barang atau satker sendiri ya. Dalam hal ini Setban berarti bertindak sebagai 2 nanti, yaitu yang sebagai yang nomor 2 juga, pembantu pengguna barang atau sekretaris eselon 1. Saya kurang paham nih kalau di PSP apakah disebut juga sekretaris eselon 1 atau tidak. Tapi kalau di penghapusan dan pendatanganan dan penghapusan, kita ada KPB, ada satker, ada juga pembantu pengguna barang. Nah, ini kalau sebelumnya di pengelolaan aset sebelum PMK 118, KPB, Setban sebagai KPB maupun Setban sebagai pembantu pengguna barang, ini berada pada sebagian yang sama nih proses bisnisnya, yaitu pengelolaan aset. Namun dengan di PMK 118 ini sudah dipisahkan kewenangan maupun tugas dan tanggung jawabnya ya. Untuk KPB atau Satker ini pengelolaannya ada di BUMN 1 ya, kurang lebih nanti mohon izin di koreksi saya jika ada sedikit kekeliruan. Lalu untuk sebagai pembantu pengguna barang ya, Sekretaris Eselon 1 ini ada di BUMN 2, kurang lebih seperti itu.
Lalu yang ketiga ada pengguna barang rekan-rekan, yaitu Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Pengguna barang dalam hal ini sebenarnya adalah menteri ya, cuma karena diwenangkan kepada Setjen diberi wewenang lagi kepada Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Jadi langsung saja saya sebutkan di sini Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Kita bersurat langsung ke Biro, tembusan Setjen tidak masalah. Lalu yang keempat adalah ada pengelola barang, rekan-rekan. Pengelola barang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya, jadi ada perbedaan antara pengelola barang dengan pengguna barang tentunya. Nah, di pengelola barang sendiri, di sini juga terbagi lagi nih menjadi kewenangannya masing-masing. Di 226 kalau saya nggak salah terkait dengan kewenangan pengelola barang tentang proses persetujuan dalam pengelolaan BUMN. Di sini ada KPKNL, ada Kanwil DJKN, ada Direktorat PKNSI DJKN juga. Nah, ini nanti yang akan membedakan kemana nih kita harus memproses suatu usulan atau suatu surat atau suatu permohonan gitu ya dalam hal pemindahantanganan dan penghapusan BUMN yang menjadi kewenangan dari pengelola sendiri. Ada KPKNL, ada Kanwil DJKN, ada DIT PKNSI DJKN. Ini dulu. Lalu, kalau di BPPK sendiri, untuk pemindahantanganan dan penghapusan BUMN, ini sejak 2016 sampai dengan 2021, kurang lebih 4 ini yang paling sering muncul atau yang pernah ada di BPPK gitu ya. Pertama, untuk dari pemindahan, ada penjualan dan ada hibah di tahun terakhir ini. Baru muncul di tahun terakhir 2021, kita ada hibah. Yang paling banyak adalah penjualan, baik secara lelang maupun non-lelang. Non-lelang ini seingat saya baru cuma 1. Ini mohon izin tidak saya sampaikan frekuensinya ya, karena nggak sempat untuk bikin statistiknya gitu. Lalu untuk penghapusan sendiri, ada pemindahantanganan yang isinya adalah penjualan dan hibah tadi. Lalu ada sebab-sebab lain, ya sebab-sebab lain, penghapusan karena sebab-sebab lain. Ini saya asumsikan rekan-rekan sebelumnya mungkin sudah paham ya arti pemindahantanganan apa, penghapusan apa. Tapi kalau belum nanti kita akan bahas sedikit. Dan di sebab-sebab lain yang paling sering muncul apa nih Mas? Ya, yang paling sering muncul adalah pertama karena hilang, alasan hilang. Jadi alasan hilang itu boleh kita jadikan penyebab penghapusan suatu BUMN, namun ada konsekuensi setelahnya gitu ya. Jadi hilang ini dari sisi P2-nya aja, pemindahan dan penghapusan aja. Kita boleh gitu menyatakan BUMN hilang dan kemudian kita proses penghapusannya. Itu secara aturan boleh. Namun tentu saja ada konsekuensi setelah itu ya. Lalu yang kedua ada karena sebab-sebab lain, ada bangunan rusak berat atau membahayakan. Ini beberapa kali juga muncul. Salah satunya adalah yang Cirebon dulu, kita pernah menghapus Cirebon karena rusak berat. Lalu kita pernah menghapus juga Asrama Puspa kalau nggak salah. Oh sorry, Asrama Puspa itu karena ketentuan. Saya kurang tambahkan satu di sini. Ada karena ketentuan, karena dia Puspa harus memiliki lahan ya, memiliki lahan hijau terbuka kalau nggak salah. Jadi harus ada bangunan yang dihilangkan. Maka salah satunya adalah yang kena adalah dua asramanya Puspa. Lalu ada anggaran bangunan pengganti. Ini juga yang paling sering. Jadi istilahnya kita bangun suatu bangunan atau gedung gitu ya. Kita sudah punya anggaran bangunan penggantinya, ini dapat dijadikan alasan. Walaupun bangunan tersebut masih dalam kondisi baik, masih dipakai gitu, tapi karena anggaran untuk bangunan penggantinya sudah ada, ini boleh kita usulkan untuk penghapusan. Lalu penghapusan sebab-sebab lain dikarenakan tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, obsolet, kadaluarsa dan sebagainya. Ini biasanya untuk ATB. ATB adalah aset tidak berwujud, ya, bukan tidak berbaju. Nggak lucu ya. Nah nanti ini yang sering muncul ya rekan-rekan ya. Jadi kalau Mas Alvan mungkin sudah tahu nih pemindahantanganan itu kan tidak cuma penjualan dan hibah, tapi ada juga tukar-menukar, ada apa kemarin Mas Alvan penyertaan modal ya, penyertaan modal. Namun yang sering muncul di BPPK atau yang pernah muncul hanya 2 ini, kita belum pernah tukar-menukar, belum pernah juga penyertaan modal, mungkin karena bukan kita. Lalu untuk penghapusan sendiri yang paling sering muncul adalah pemindahantanganan dan sebab-sebab lain. Sehingga rekan-rekan selanjutnya nanti cukup fokus kepada 4 ini aja gitu ya. Tapi bukan berarti yang lain diabaikan. Tapi setidaknya saya sih dapat mengira bahwa kita sebagai Satker di BPPK kita selama 1 kurang lebih 4 ini yang akan lebih banyak frekuensi munculnya, karena memang ini yang umum sih. Kalau yang lainnya mungkin kita tidak ada ya. Pun ada, itu dapat kita pelajari nanti gitu istilahnya ya.
Jadi jangan khawatir. Lalu pemindah tanganan dan penghapusan BMN ini kan salah satu tahapan ya, salah satu tahapan dalam pengelolaan BMN sesuai dengan PMK 334, PMK berapa 83, 50 dan seterusnya ya. Namun dia juga terkait rekan-rekan, tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi karena dia tahapan, dia suatu prosedur yang dijalani, tahapan kesekian gitu kan. Nah, dia terkait dengan beberapa tahapan-tahapan lainnya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita bisa mendatangkan BMN tanpa tahapan-tahapan lain di pengelolaan BMN. Yang pertama jelas adalah sudah muncul RP4. Ya, tahapan ini muncul tersendiri nih, rencana penggunaan pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan. Hampir lupa deh. Lalu juga ada PSP-nya. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum kita melakukan proses pemindah tanganan dan penghapusan BMN, itu harus sudah melalui tahap RP4 dulu. Artinya sudah dimasukkan dulu ke dalam RP4. Ya, RP4 disusun H+3 ya. Jadi 3 tahun sebelum pelaksanaan penghapusan atau pemindah tanganan. Itu sendiri berjalan. Nah, bagaimana jika pada tahun berjalan kita belum ada di RP4-nya? Harus dimasukkan juga dengan cara revisi ya. Nanti setiap tahunnya akan ada kalau yang sudah-sudah ya, saya kurang tahu kalau untuk 2002 ini, yang sudah-sudah sepanjang tahun itu akan ada 4 kali revisi untuk RP4 sendiri, revisi rencana. Ini bisa kita lakukan untuk mengakomodir BMN-BMN yang mau kita hapuskan, mau kita pindah tangankan, tapi belum terencana. Itu silakan dimasukkan. Lalu ada PSP, penetapan status penggunaan. Jangan sekali-sekali mendatangkan BMN atau penghapusan BMN yang belum punya SK PSP. Kalau dulu 2016 sampai 2018 masih di apa ya istilahnya, diampuni gitu ya, kalau belum PSP, karena memang prosesnya waktu itu agak panjang. Jadi kalau sekarang mungkin sudah di setban penetapannya, kalau dulu semua ke KPKNL, itu ketelingsut, semuanya berkasnya hilang, lenyap, enggak. Jadi kita sudah mengusulkan tapi belum terbit SK-nya, itu bisa bertahun-tahun lamanya. Nah, sekarang karena sudah kewenangannya ada di setban tertentu ya, ini wajib harus PSP. Jadi kalau nggak PSP akan dikembalikan, pasti banget. Lalu selanjutnya adalah penilaian BMN sendiri, terutama untuk pemindah tanganan dalam bentuk penjualan maupun tukar-menukar. Tapi kita bisa abaikan yang tukar-menukar. Untuk yang penjualan wajib harus ada penilaian BMN. Mau itu penilaian oleh tim sendiri ataupun ataupun oleh KPKNL ya, sebagaimana nanti kewenangannya masing-masing kewenangan berdasarkan yang turunan dari KMK 239 ya, terkait dengan kewenangan BMN. Harus dinilai dulu, nilai di sini untuk menentukan berapa sih nilai wajar atau nilai taksiran yang akan kita dapatkan gitu ya dari BMN yang mau kita pindah tangankan, dalam hal ini penjualan. Untuk penghapusan apakah perlu penilaian? Ya, untuk penghapusan sebab-sebab lain perlu ada penilaian BMN, nanti untuk kategori yang mana nanti kita bahas. Lalu ada penatausahaan BMN-nya. Kalau ini jelas ya, karena penatausahaan BMN ini ada di setiap tahapan pengelolaan BMN. Jadi dia memang melekat di semua proses ya. Namun kalau untuk di pemindah tanganan dan penghapusan, penatausahaannya akan melekat kepada pertama adalah perubahan status penggunaannya sendiri. Apakah dihentikan atau sudah dihentikan penggunaannya. Jadi boleh diusulkan pemindah tanganan atau penghapusan ketika dia sudah dihentikan penggunaannya secara penatausahaan ya. Dalam hal ini di operator sakti ini nanti yang akan bekerja. Lalu sudah rusak berat atau belum secara pencatatan. Ketika secara fisik dia mungkin sudah rusak berat, tapi ternyata secara pencatatan belum, yang akan dilihat adalah pencatatannya. Jadi pencatatannya pastikan di laporan kondisi barangnya sudah dalam kondisi rusak berat. Kalaupun ternyata masih kondisi baik, catatannya rusak berat, jangan BMN-nya yang dibikin rusak berat ya. Jadi kalau pencatatannya sudah rusak berat, BMN-nya masih baik, tidak masalah, supaya nanti nilai jualnya juga lebih bagus, masih bagus gitu ya kalau kita jual. Lalu yang ini adalah ada wasdalnya. Jadi bukan berarti wasdal di sini, bukan berarti. Wasdal di sini lebih kepada proses pelaporan setelahnya ya, dan juga pemantauan bahwa BMN-BMN yang kita hapuskan itu dari catatan sesuai dengan apa yang diterbitkan di SK-nya. Ini akan panjang sekali jika BMN-nya itu lebih dari
jumlahnya yang agak lumayan ya, misalkan di atas 1000 itu agak lumayan, karena prosesnya sendiri harus input satu persatu nilainya, dan aplikasinya juga agak sedikit ini ya, ngeselin. Pakai Siman, nggak deng, bukan ngeselin, lebih ke apa namanya, menguji kesabaran. Lanjut dulu, mohon izin rekan-rekan jika nanti ada yang mau apa namanya, ikut sharing atau meminta penjelasan lebih jauh atau bertanya, kami persilakan ya untuk dipotong aja. Lanjut dulu. Nah, ini udah masuk ke slide yang ditayangkan oleh tim dari Ramadan ya. Untuk pemindahan BUMN sendiri, dasar hukumnya ini ada, silakan dibaca. Tidak usah dihafal, rekan-rekan saya pun sendiri juga hafal dengan sendirinya gitu. Jadi apa sih ininya, karena sudah sering muncul gitu kan, jadi lama-kelamaan saya hafal sendiri. Untuk dokumen-dokumennya apa yang diperlukan juga saya tidak akan bahas di sini, karena nanti akan saya bagikan saja checklist dokumennya, template dokumennya kurang lebih dari tahun 2016 sampai dengan 2021 kemarin. Yang berubah itu cuma dasar hukumnya, selebihnya sama. Jadi tidak perlu dihafal juga, tidak perlu saya tayangkan di sini. Kurang lebih ya, nanti akan, nah untuk selanjutnya adalah pemusnahan BUMN, ini kurang lebih juga sama. Tidak perlu dihafalkan kalau menurut saya, tapi pada intinya adalah semua BUMN itu bisa dimusnahkan, bisa dipindah tangankan, tapi dengan kategori-kategori tertentu dan kewenangan-kewenangan tertentu tentunya ya. Jadi tidak bisa apa namanya, seenaknya gitu ya, walaupun sekarang sudah ada di Setban. Kalau mungkin kemarin sempat sedikit perbincangkan pada saat workshop, kenapa kok kita ribet banget ya mau melakukan pemindahan persediaan, karena memang di aturan sendiri tidak pernah tersebut persediaan ada di pemindahan BUMN, tapi muncul di pemusnahan BUMN ya. Nah kemarin mungkin rekan-rekan kita masih agak ragu, tapi saya yakin sekarang saya sudah tidak ragu ya. Jadi apapun bentuknya, sepanjang niatan kita baik dan sesuai dengan apa namanya, amanah dari peraturannya sendiri, saya rasa tidak ada masalah. Lalu penghapusan BUMN di sini. Baik, mungkin ini sebentar saya ensure dulu. Saya akan langsung saja kepada proses ininya. Sedikit menjelaskan, nanti kita akan lebih banyak di diskusi aja kali ya, tanya jawab. Jadi sudah saya ini kan ya, bahwa beberapa pihak yang terkait, ada KPB, pengguna barang, ada pembantu pengguna barang, maaf, ada pengguna barang itu sendiri, lalu ada pengelola barang sendiri. Ini untuk yang penjualan ya. Penjualan adalah salah satu bagian dari pemindahan BUMN. Kadang suka tukar-tukar. Di sini kalau kuasa pengguna barang, dia akan mulai mengajukan apa nih namanya? Membentuk tim dulu internal dalam bentuknya ganjil. Sekarang sudah ditentukan ganjil. Kalau sebelumnya yang penting membentuk tim internal penjualan. Mau ganjil, mau genap, mau yang penting ada tim internal penjualan. Dan di sini sudah disebutkan sudah harus ganjil ya di KMK 334. Dan dapat melibatkan pengguna barang atau pembantu pengguna barang untuk BUMN selain tanah dan bangunan ya. Jadi kalau yang tanah bangunan, seingat saya dia harus melibatkan pengguna barang, melibatkan. Tapi kalau tidak, itu berarti dia untuk yang selain tanah dan bangunan. Lalu kita akan mengajukan usulannya kepada ini agak kepotong ya ternyata. Mengajukan usulan ke eselon 1 ya, pembantu pengguna barang. Jadi kalau di Setban sendiri itu di BUMN 1 nanti akan mengirimkan dari Pak Ses kepada Pak Ses. Jadi mungkin nanti di nota dinasnya akan berbunyi dari sekretaris BPPK selaku KPB kepada sekretaris BPPK gitu ya. Jadi akan aneh tuh, dulu Mbak Ida pernah tanya, Mas ini benar kok dari Pak Ses ke Pak Ses. Betul Mbak Ida, itu perbedaan di ini saja, karena memang prosesnya masih seperti itu, jadi kita ikuti saja. Dan karena memang kewenangannya masih jadi satu gitu ya. Jadi kalau untuk satker lain yang di luar Setban mungkin tidak akan pusing karena berbeda. Tapi karena kita ada satu nih, dan nanti setelah integrasi juga saya yakin akan semuanya ada di KPB-nya Setban gitu ya prosesnya. Namun dapat dibantu dengan pembantu pengguna barang tadi. Namun prosesnya nanti akan mengirimkan ke eselon 1. Nah ini berbeda dengan PSP ya, kalau saya boleh garis bawahi sedikit. Kalau PSP dia untuk yang 100 juta
dari KPB boleh langsung ke pengelola barang yang warna kuning. Tapi kalau untuk penghapusan, mau dia 100 juta, di bawah 100 juta, di atas 100 juta, tanah bangunan, bukan tanah bangunan gitu ya, bentuknya apapun, harus melalui sekretaris eselon 1. Tidak boleh hanya berupa tembusan ya, karena ini prosesnya adalah kita menghapuskan suatu barang. Jadi eselon 1 wajib tahu, bukan tembusan. Jadi eselon 1 juga harus menyetujui, gitu ya. Ini bisa saya next nggak? Oh, di sini ada lanjutannya ternyata ya. Ketahuan belum baca. Gitu ya. Jadi nanti di pembantu pengguna barang di eselon 1 sekretarisnya nanti akan meneliti boleh disetujui atau tidak. Tidak setuju atau tidak ya. Di sini nanti tempatnya Mbak Fatimah sama Mas Warso nih nanti yang akan menyetujui. Otomatis Mbak Fatimah dan Mas Warso harus tahu apa saja dokumen yang diperlukan, apa saja persyaratannya gitu sudah memenuhi atau belum dan segala macamnya ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk hanya disetujui saja. Lalu nanti ini kalau yang kalau dia memang kategorinya adalah yang kewenangan eselon 1, maka pengguna barang akan menerbitkan persetujuan penjualan. Tembusan pengguna barang dan tembusan pengelola barang ya. Dalam hal ini pengelola barangnya sesuai dengan diskresi tadi ya, diskresi apa namanya kewenangannya ya, ada di siapa. Lalu setelah muncul persetujuan nanti silakan ikuti saja langkah-langkah atau prosedur yang tercantum dalam nota dinas persetujuan tadi ya, tinggal diikuti saja, tinggal mengajukan lelangnya seperti apa, berapa lama, limitnya berapa, itu sudah ada di nota dinas persetujuannya. Tinggal mengikuti di situ. Sekali lagi saya tidak akan membahas dokumen apa saja yang diperlukan karena itu sudah ada checklistnya, nanti tinggal checklist tinggal ini saja, tidak ada yang berbeda dari tahun ke tahun. Ini masih sama untuk mau KDO, perbedaannya adalah kalau yang ini tadi di bawah 100 juta. Nah, kalau yang bagaimana dengan proses yang di atas 100 juta maupun tanpa bukti pemilikan, dengan bukti pemilikan, contohnya adalah kendaraan dinas operasional. Jadi kendaraan dinas operasional tidak perlu melihat diskresi nilai, karena kalau kendaraan dinas pasti dia punya bukti pemilikan, maka prosesnya harus seperti ini. Mau nilainya cuma 5 juta, misalkan kita ada beli motor 5 juta, maka dia saat kita mau hapus prosesnya agak cukup panjang, karena persetujuannya ada di pengelola barang. Untuk proses penilaiannya pun nanti juga ada di pengelola barang. Kita cukup mengirimkan nota dinas permintaan penilaian saja. Prosesnya sama kurang lebih dari kuasa pengguna barang akan mengajukan permohonan kepada pembantu pengguna barang eselon 1. Nanti pembantu pengguna barang di sini akan mengecek lengkap tidaknya alasan penghapusannya atau pemindatangannya, kenapa nilai limit yang diajukan segala macam. Jadi pada saat kita mengajukan proses ini, walaupun akan ditetapkan nilainya oleh pengelola barang, kita juga diminta untuk mengajukan pengusulan nilai. Lalu jika sudah lengkap nanti akan diteruskan kepada pengguna barang. Yang warna hijau di sini. Pengguna barang dalam hal ini adalah Biro Madan. Maka nanti akan mengecek lengkap atau tidaknya. Sama seperti yang dilakukan oleh eselon 1 pembantu pengguna barang. Kurang lebih sama, checklistnya sama. Checklist yang kita gunakan juga adalah checklist yang digunakan oleh Biro Ramadan. Jadi kalau ada perbedaan itu berarti mungkin mata kita yang kurang awas ya. Yang mungkin akan berbeda ada di pengelola barang, karena pengelola barang semacam punya ini ya, kewenangan tersendiri gitu. Jadi dia bisa menambah dokumen yang sekiranya dia perlukan untuk klarifikasi lebih lanjut. Kami sering sekali mendapatkan perbedaan dari beberapa KPKNL karena mereka meminta lebih lanjut gitu ininya. Jadi mereka nggak percaya cuma dari berita acara penelitian yang kita terbitkan, nanti minta lagi laporan apa, laporan ini segala macam gitu ya. Dan beberapa KPKNL saja, tidak banyak. Boleh sebut mana ya kemarin yang terakhir itu. Nanti mereka juga akan meneliti lagi sama seperti yang dilakukan oleh Ramadan, tapi mungkin akan lebih lengkap karena sampai dengan ke penilaian. Kalau menurut mereka penilaian yang kita usulkan terlalu rendah, itu mereka akan melakukan penilaian ulang. Kalau penilaian yang kita usulkan terlalu tinggi biasanya mereka akan nggak jauh-jauh dari situ biasanya sih. Tapi tetap mereka akan melakukan penilaian ulang biasanya. Lalu persetujuan tadi akan diterbitkan, lalu ditujukan kepada pengguna barang.
Biro Ramadan. Tapi kadang kita sudah dapat tembusannya karena via Nadine nih sekarang nih. Ketika kita sudah dapat tembusan, itu sudah boleh ditindaklanjuti ya. Jadi tidak perlu menunggu surat dari pengguna barang tadi. Karena dasar untuk melakukan proses selanjutnya adalah nota dinas persetujuan dari pengelola barang, dalam hal ini KPKNL ya, atau Kanwil atau Direktorat PKNSI tergantung dengan kewenangannya tadi. Sudah boleh dilanjutkan. Ini dalam hal penjualan ya, berarti kita bicaranya masalah lelang. Nanti silakan ikuti saja apa yang ada di nota dinas persetujuan tersebut. Dokumennya apa saja, nanti ada checklistnya, jadi jangan khawatir. Nah, kemarin ada yang tanya juga bagaimana sih hibah. Saya boleh sedikit ya, karena memang untuk di BPPK sendiri, hibah sendiri ini baru ada di 2021, sebelumnya kita belum ada. Sedikit saja dari ini. Yang paling sering akan ada hibah mungkin yang nilai perolehan 100 juta. Di sini kita ada, jadi perbedaan hibah dengan penjualan, walaupun sama-sama di pemindah tanganan BUMN, bedanya paling ini yang saya garis bawahi adalah kalau hibah itu mulainya itu bukan dari kita niatan awalnya, tapi ada dari kebutuhan pihak lain yang meminta kepada kita selaku KPB gitu ya. Dalam hal ini bisa itu yayasan, bisa itu Pemda, bisa yayasan nirlaba ya, bisa itu Pemda. Dari situ barulah kita memproses. Jadi awalnya itu adalah bukan dari kita sendiri, berbeda dengan pemindahan secara penjualan, itu berasal dari KPB sendiri. Tapi kalau hibah, itu dimulainya dari adanya permintaan dari luar. Bahkan lucu ya, orang luar masa tiba-tiba minta ke kita kan, nggak mungkin ya. Nah, makanya secara administrasi bisa kita set seperti itu, namun jika memang kita ada punya BUMN-BUMN yang masuk dalam kategori dapat dihibahkan, itu kita bisa mencari sendiri kepada siapa kita mau memberikan, dan kita bisa melakukan penilaian sendiri bahwa BUMN-BUMN tersebut layak untuk kita hibahkan kepada yayasan atau Pemda gitu ya. Baru nanti proses administrasinya menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan prosedur atau ketentuan dalam KMK 334 ini ya. Dari Pemda mengirimkan permohonan, lalu nanti akan dicek oleh internal hibah sendiri, akan membentuk kajian penelitian hibah, kelengkapan dokumen hibah, lalu baru mengusulkan usulan hibahnya sendiri kepada pengguna barang, pembantu pengguna barang eselon 1, dalam hal ini BUMN 2 nanti yang akan menyetujui boleh nggak dihibahkan atau tidak. Ya, jika setuju atau lengkap, maka akan diteruskan lagi. Ini nanti akan paling sering pembentukan tim internal. Setelah tadi, nanti prosesnya nanti akan bisa diteruskan lagi. Akan dilanjutkan sebagaimana prosedurnya, nanti akan ada perjanjian hibah, lalu ada berita acara serah terima hibah, baru boleh diteruskan. Karena kita selama ini belum ada tanah dan atau bangunan, jadi saya rasa tidak perlu kita ini kan ya. Tukar menukar juga selama ini belum pernah ada, jadi saya rasa tidak perlu juga. Terakhir mungkin sedikit saja dari penghapusan. Mungkin ada yang bingung nih, bedanya penghapusan dengan pendatangan apa? Kenapa penghapusan di belakang? Kalau saya selaku orang lama, jujur awalnya bingung. Orang lama maksudnya sini adalah sudah mengikuti penghapusan dari sejak PMK 50 ya, yang lama. Kalau dulu tidak ada tuh judulnya pemindahan tanganan, baru muncul itu setelah di PMK 83 pemindahan tanganan, kalau saya nggak salah nih. Jadi pemindahan tanganan itu adalah penyebab penghapusan. Kalau sekarang ya, pemindahan tanganan adalah penyebab penghapusan. Penghapusan itu kan menghapus ya, cuma menghapus, bukan cuma ya, tindakan menghapus BUMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan ya, jadi SK di sini. Nah, dasar SK itu apa? Tadi bisa pemindahan tanganan, bisa pemusnahan gitu kan. Nah, jika di dalam suatu proses penghapusan terdapat proses pemindahantanganan, itu adalah tindak lanjut dari penghapusannya sendiri. Ini biasanya muncul untuk penghapusan BUMN karena sebab lain untuk bangunan yang sudah memiliki anggaran pengganti. Ini akan muncul nanti karena bangunannya masih berdiri, kita meminta proses penghapusannya dulu, proses persetujuan penghapusannya dulu. Boleh nggak kita hapuskan barang ini, bangunan ini, karena kita sudah punya anggaran untuk membangunnya.
gitu. Jadi boleh kita hapuskan dulu barangnya. Nah, nanti proses bongkarannya itu dilakukan dengan cara pemindah tanganan, sama seperti tadi proses di atas. Jadi kita jual, kita lelang juga. Apa yang dijual atau yang dilelang bangunan tersebut gitu ya, tapi tidak berikut dengan tanahnya ya, jadi cuma bangunan yang berdiri saja. Nanti proses pembongkarannya akan dilakukan oleh si pembelinya itu sendiri. Itu kurang lebih untuk penghapusan. Prosesnya kurang lebih sama, tidak berbeda dengan apa namanya, dengan pemindah tanganan, karena dia adalah bagian dari proses lanjutan dari pemindahan BUMN. Ya, tapi kalau ini adalah murni penghapusan saja, sama. Dengan kewenangannya berdasarkan masing-masing ya, baik itu tanah bangunan, selain tanah bangunan dengan bukti pemilikan, STB dengan nilai sampai dengan 100 juta dan STP di atas 100 juta rupiah. Untuk prosesnya saya yakin kalau teman-teman bisa langsung baca sendiri aja sih, karena memang prosesnya tidak jauh berbeda, prosesnya sama aja sih. Gitu. Baik. Sambil saya boleh ngecek sedikit di ini ya, slide-nya ya. Kalau teman-teman ada yang mau langsung bertanya, saya persilakan. Biar saya nggak ngobrol sendiri. Boleh nih, bisa sambil ikutan jawab-jawab. Atau Mas Niki mau menambahkan juga saya persilakan. Rekan-rekan lainnya juga. Mbak Hilda juga saya persilakan. Untuk saya boleh cek slide dulu, karena di slide sudah ada, bukan slide deh, ini tadi menjawab. Case unik selama menjadi PIC pemindah tanganan dan penghapusan. Unik di sini maksudnya gimana? Kalau boleh dijelaskan. Ini karena anonimus. Kalau unik sendiri, kalau dari sisi BUMN kan kita tidak ada BUMN yang unik ya. Bangunan, tanah, belum pernah tanah karena memang tidak pernah. Kalau penghapusan tanah kan tidak gampang ya, pemindahan tanah juga tidak gampang. Jadi dan karena memang kita tidak pernah memindah tanah gitu. Tidak ada. Kalau bangunan sih tidak terlalu unik ya, karena memang prosesnya seperti itu juga. Untuk barang inventaris juga tidak terlalu rumit saya kira. Jadi kalau unik dari sisi apa ya? Kayak saya belum ini. Kalaupun hal-hal menarik di dalamnya juga tidak ada hal yang menarik sih sebenarnya dari pemindahan tanganan dan penghapusan. Cuma gitu-gitu aja. Proses sih sebenarnya, prosesnya cukup panjang. Nanti boleh dijelaskan uniknya ini bagaimana. Lalu ada pertanyaan lagi, critical point dan cara penanganannya waktu proses pemindahan tanganan dan penghapusan. Baik. Kalau saya lihat dari proses pemindahan tanganan dan penghapusan ini, critical point pertama ada di proses penilaian BUMN-nya ya. Ini critical point pertama. Jadi ini nanti akan menentukan terutama untuk BUMN yang berada di kewenangan pembantu pengguna barang eselon 1, karena biasanya pembantu pengguna barang akan langsung menyetujui nilai yang kita usulkan gitu ya, sepanjang data-data kita tuh lengkap dan benar. Jadi memang harus kita sendiri nih yang sudah dari awal pasti dengan nilai tersebut ya. Untuk penilaian sendiri di KMK 334 sudah ada contoh formulanya dan sudah jauh lebih mudah dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi dan saya pun ada Excel formulanya, nanti bisa disesuaikan dengan KMK 334 tersebut. Kalaupun penilaiannya ini, tapi bukan ini sih, bukan apa ya namanya, kalau selama ini gitu ya, kalau ngelihat dari hasil-hasil yang nilai limit disetujui yang berhasil adalah yang biasanya dari total nilai perolehannya itu range-nya antara 1 sampai dengan 3%. Dari nilai limit itu 1 sampai dengan 3% dari nilai total perolehan. Itu yang apa ya, bisa dibilang mungkin yang logis untuk para pembeli ya, para pembeli ketika melihat nilai segitu mereka mau gitu, mereka mau menawar. Tapi ini untuk yang barang inventaris ya, tidak berlaku untuk yang kendaraan dinas, baik itu operasional ataupun jabatan, karena itu balik ke nilai pasar sebenarnya. Tapi kalau untuk barang inventaris kan nilai banyak tuh ya, jadi pengalaman terakhir itu kita pernah ada yang langsung aja tembak deh 1% sampai dengan 3%, karena nilainya barangnya cukup banyak. Kalau kita pakai formula ternyata juga nilainya serabutan dan harus satu-satu agak pegel. Jadi kemarin kita pakai
yang 1-3%, dan dari Biro Ramadan pun juga tidak mempermasalahkan karena memang nilai tersebut adalah nilai taksiran ya kalau dari tim penilaian di KPB sendiri. Jadi jangan khawatir terhadap apa namanya, sepanjang kita dasarnya ada, kertas kerjanya ada gitu, jadi tidak akan ada masalah ke depannya gitu. Nanti dianggap ini nanti menyebabkan kerugian negara karena nilainya terlalu rendah atau enggak sih, selama ini enggak. Karena memang proses PNBP-nya nanti kita mendapatkan PNBP ada proses lelang di dalamnya. Jadi itu yang akan meningkatkan nilai dari hasil penjualan BUMN itu tersendiri ya. Jadi tidak ada masalah dengan nilai limit yang kekecilan. Cuma memang nanti kalau nilainya ketinggian, ini yang bisa menyebabkan adanya lelang ulang. Sebenarnya lelang ulang tidak masalah, cuma memang akan menambah waktu ya, menambah waktu proses, karena proses penghapusan ini kalau zaman dulu panjang banget, bisa lewat tahun. Alhamdulillah sekarang karena sudah banyak diturunkan kewenangannya dan via Nadiem bisa lebih cepat. Cuma kalau sudah lelang ulang itu harus panjang lagi, sedangkan banyak gitu ya ininya yang harus kita kerjakan. Kalau hanya mengurusi satu ini kan agak repot ya. Lalu critical point kedua kalau menurut saya ada pada proses lelangnya itu sendiri. Karena kita harus bertemu dengan para pembeli yang kalau ketemunya yang enak gitu ya, tapi kalau ketemunya yang detail gitu, nah itu agak merepotkan. Karena bukan merepotkan ya, karena memang seharusnya sih mereka seperti itu ya, mereka mau beli barang tapi mau ngecek satu persatu. Nah, sedangkan kita ngasih batas waktu tertentu, nah itu mereka akan panjang sih. Dan itu critical point juga, jangan sampai pembeli tidak melihat, itu wajib sekali. Jangan sampai mereka hanya menembak saja, sama kayak pengadaannya. Kadang kan cuma nembak-nembak aja, tapi ternyata mereka nggak sanggup untuk melaksanakan pekerjaannya. Sama ya di penjualan dengan lelang ini juga, jangan sampai calon pembeli itu cuma nembak nilai tanpa melihat barang yang mau kita jual. Lalu tadi ada yang chat di WA, boleh saya ke WA dulu ya? Ini kenapa di WA ada? Dari Mbak Fatime. Apakah kita harus ngecek satu-satu di RP4 dan PSP terkait usulan barang yang mau dihapuskan? Iya. Atau nanti Satker yang memberitahu? Boleh dua itu Mbak Fatimah. Kalau tidak diberitahu bagaimana cara ngeceknya? Apakah mengecek secara manual? Baik. Jadi kalau kita itu pertama minta dari usulan Satker dulu Mbak Fatimah. Jadi dari Satker sudah ngetes duluan sendiri. Sudah BUMN-BUMN yang diusulkan ini SK-nya nomor berapa? Sudah ada sendiri datanya, nanti mereka harus punya. Dijadikan dalam satu usulan pun tidak masalah, tapi terpisah juga tidak apa-apa. Mereka data sendiri, sama juga dengan RP4-nya. RP4-nya nanti mereka cek sendiri. Jika tidak ada, biasanya yang bandel adalah RP4 sih. Kalau SKPSP, alhamdulillah sampai dengan 2020 itu hampir sudah semua BUMN di BPPK itu sudah ter-PSP-kan. Jadi insya Allah kita bisa tenang kalau untuk yang PSP, tinggal yang RP4-nya. Ada BUMN-BUMN yang memang belum masuk RP4, tapi Satker agak bandel nih. Mereka ngusulin aja. Karena nanti mereka tahu bahwa di Sekretaris Eselon 1, Pembantu Pengguna Barang itu punya kewenangan untuk melakukan revisi tanpa persetujuan KPB. Jadi mereka pakai opsi itu, tapi jangan sampai seperti itu ya. Yang baik adalah ketika mereka mengajukan usulan penghapusan, dibarengi dengan usulan revisi RP4-nya, itu diperbolehkan. Sepanjang pengetahuan saya terakhir itu diperbolehkan. Nanti kalau nggak ada Mas Tirto ya. Kalaupun lebih bagus lagi adalah ya revisi dulu RP4-nya, baru diproses usulan penghapusannya. Tapi kalau tidak, barengan pun tidak apa-apa. Jadi yang penting adalah harus dari Satker juga, yang harus dari Satker tahu dulu Mbak Fatimah. Jadi walaupun begitu, kita juga tetap harus ngecek satu persatu, tetap saja. Jadi ya kita anggap saja Satker bisa mungkin ada yang terlewat, ada yang lupa gitu ya. Jadi tetap harus kita cek satu persatu barangnya. Yes, jelas sekali. Jadi memang tantangan tersendiri kenapa kalau BUMN di atas usulan di atas 500 itu tantangan, karena mesti detail banget melihatnya satu persatu ya. Makanya kemarin sempat ada IKU tuh mau dibagi berdasarkan jumlah usulan per unit. Karena beda nih nanti pengecekan 10 unit BUMN, usulan penghapusan 10 unit BUMN dengan usulan penghapusan 1.200 unit BUMN. IKU-nya sama gitu ya, berapa hari, sekian hari sama, tapi
unitnya berbeda. Nah, kemarin sempat mau seperti itu, tapi agak sulit yang ngitungnya. Jadi ya udah, tetap sama aja prosesnya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Fatima ya, tetap harus ada. Saya lanjut dulu ke tadi kayaknya ada di chat. Idealnya proses penghapusan dari mulai pengajuan sampai terbit SK butuh waktu berapa lama? Kalau ideal biasanya kan disesuaikan dengan ini ya Bu, kalau kita di PBJ itu kan ada tuh pengumuman berapa hari, lalu unwizing kapan gitu ya. Nah kalau di penghapusan sendiri, kalau norma waktunya yang ada itu hanya beberapa saja, seperti persetujuan ditindaklanjuti dengan lelang, berapa lama ditindaklanjutinya, ada. Lalu BAST ke SK, ada berapa lama waktunya. Tapi kalau dari proses awalnya itu memang tidak terset ya, tergantung gimana Satker memprosesnya. Tapi kalau saya biasanya terakhir itu adalah waktu yang dibutuhkan dari mulai awal sampai dengan SK terbit itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan untuk satu proses penghapusan usulan, mulai dari awal ya, mulai dari saya sebagai Satker sampai saya menerima SK itu kurang lebih 5-6 bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat karena sekarang kan Nadine ya, tapi tetap aja sih karena beberapa proses itu seperti tadi ya, ada yang tetap manual kan, seperti lelang itu tetap kita harus ke KPKNL dan segala macam, menerangkan kepada pembeli juga secara fisik gitu, kita menemani mereka. Jadi sama, kurang lebih 5-6 bulan. Ya, saya tidak tahu apakah itu ideal atau tidak, tapi saya rasa sih bisa dimaksimalkan, dalam artian bisa dipercepat tergantung dari tadi ya, beberapa pihak eksternal juga yang terkait atau terlibat. Cuma memang kalau untuk norma waktunya, dari awal itu tidak ada. Beberapa saja yang ada karena memang terkait dengan nilai limit biasanya, nilai limit dan kecepatan pelaporan PNBP, makanya ada norma waktunya. Selebihnya tidak ada. Jadi ideal atau tidak, jadi saya rasa sepanjang waktu-waktu tersebut masih dipenuhi, tetap berat badan ideal kok. Iya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan semua. Kira-kira adakah yang kurang jelas? Semuanya ya kurang jelas sepertinya. Mungkin ada yang perlu diperdalam lagi, saya persilakan untuk apa namanya ya? Saya persilakan untuk bertanya. Jadi tepat sekali ya tadi Mas Agung sudah ini apa namanya sempat membuka diskusi di awal gitu ya sebelum kita mulai sharing ini. Kalau kita sebagai KPB memang pertama yang harus kita lihat di awal tahun adalah RP 4 tahun berjalan yang sudah ditetapkan. Langsung lihat ke situ, langsung mungkin kalau saya dulu adalah langsung mengelompokkan berdasarkan tadi. Karena pengusulannya nanti harus sesuai dengan pengelompokan tersebut ya. Jadi kalau usulan penghapusan, usulan pemindahan dan penghapusan jangan dicampur antara 4 kelompok tadi. Tanah bangunan dijadikan satu dengan barang inventaris sampai dengan 1 juta, jangan. Jadi dipisah-pisah tersendiri karena persyaratannya berbeda dan juga nanti persetujuannya pengelolaannya berbeda. Kalaupun pernah ada satker juga yang ngusulinnya bareng, itu nanti dari pembantu pengguna barang akan minta persyaratan tambahan gitu ya, minta persyaratan tambahan dan juga nanti dari pengguna barangnya nih, pembantu pengguna barangnya akan mecah sendiri. Jadi ke bironya itu sudah menjadi 2 usulan. Jadi dari Satker itu tadinya 1 usulan dicampur semua, dipecah oleh Setban berdasarkan dengan kewenangannya masing-masing gitu ya. Jadi nah untuk memudahkan nanti sebaiknya sudah dipecah dari sekarang. Di Setban sudah ketahuan nih tahun ini mau ada motor kalau jadi, ada laptop, PC dan barang inventaris lainnya. Nah itu kalau nilainya sudah berbeda di atas 100 juta, di bawah 100 juta bisa langsung kita pecah saja daftarnya. Lalu juga apa namanya tadi ya yang punya bukti pemilikan atau tidak dan tanah atau bangunan. Kalau tanah sih saya rasa nggak ada sih, mungkin bangunan masih mungkin ada karena tadi ya ada hal-hal yang boleh kita inginkan terkait dengan bangunan. Paling yang motor nanti ketika sudah ketahuan ada RP 4-nya, karena motor termasuk kendaraan dinas operasional, kita boleh minta penilaian oleh KPKNL. Jadi tidak usah sakit kepala pusing-pusing tuh, langsung aja tinggal minta
penilaian ke mereka, nanti mereka akan datang ke sini menilai, dan nanti mereka akan terbitkan hasil penilaian. Hasil penilaian tadi dapat kita jadikan salah satu dasar untuk mengusulkan, salah satu persyaratan untuk mengusulkan ke pembantu pengguna barang. Dalam hal ini Setban sebagai KPB ya. Untuk mengelompokkan barang inventaris, apakah dijadikan satu ataukah dibedakan penjualannya? Misal laptop versus AC. Baik, kalau untuk usulannya dulu ya, Mas Agung ya, untuk usulan pemindah tanganan atau penghapusannya, ini boleh jadi satu, Mas. Sepanjang dia kategorinya masuk yang tadi, nilai perolehan selain tanah bangunan, nilai perolehan sampai dengan 100 juta. Untuk usulannya boleh dijadikan satu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah selanjutnya adalah kalau untuk lelangnya bagaimana? Nah, kalau untuk lelang dalam satu usulan itu boleh kita pecah sebenarnya, ya. Jadi misalkan kita mau lelang karena di dalam nilai persetujuan itu nanti dia nilai limitnya akan per item barang sih, jadi aman. Nah itu boleh kita pecah misalkan. Tapi memang biasanya kalau untuk barang inventaris itu pemainnya sama aja sih, mau laptop, mau AC, mau buku itu biasanya kita jadikan satu paket pun tidak masalah. Nah, yang berbeda itu tadi mungkin kalau untuk kendaraan dinas segala macam ya itu boleh kita pecah. Nah, sebenarnya kalau untuk lelang sendiri, sependek pengetahuan saya, itu kita bisa minta untuk lelangnya sebagai satu paket atau per item, itu bisa. Jadi misalkan kalau kayak kendaraan gitu ya, kendaraan kita sempat menghapuskan dulu di Setban itu penghapusan sekitar 8 atau berapa saya lupa ya, Isuzu Panther deh kalau nggak salah. Nah itu dijadikan usulannya jadi saat awal semua satu paket, tapi pada saat pengajuan lelang itu dipecah-pecah. Jadi supaya pembeli nggak harus beli semua. Karena ketika jadi satu paket itu pembeli harus beli 8 yang satu orang, tapi ketika dipecah satu orang boleh beli satu orang boleh beli dua, tergantung dia penawaran di masing-masing untuk kendaraannya. Namun kalau untuk barang inventaris kayaknya agak repot ya kalau untuk dipecah-pecah, dan biasanya KPKNL juga tidak akan menyarankan untuk dipecah-pecah sih, karena untuk barang inventaris kan biasanya kondisinya sudah sudah lumayan hancur gitu ya. Jadi biasanya saling silang ya, yang hancur dengan yang masih lumayan baik gitu ya, akan saling silang. Tapi kalau digabung jadi satu, laptop dengan AC, dengan meja, kursi gitu, boleh sih, nggak masalah sih. Kita jadikan satu. Sepanjang dia kategorinya adalah selain tanah bangunan, tanpa bukti pemilikan, di bawah 100 juta. Silakan saja, boleh digabung. Pemainnya itu biasanya ini bukan masalah ini ya, bukan rasis ya, tapi biasanya kalau untuk yang besi-besi gitu, biasanya orang-orang Madura nanti yang akan datang tuh. Tiba-tiba bahasanya udah agak aneh tuh, udah teman-teman saya juga pas ini pada ngomong apa nih, oh Madura ternyata. Kalau untuk laptop, PC, meja, kursi itu Jawa banyak, orang-orang Jawa banyak. Bahkan kemarin ada yang dari Semarang itu juga datang pas kita penghapusan meja kursi, itu banyak dari Semarang kemarin datang. Karena lelangnya sudah melalui lelang.go.id ya, jadi sudah cukup luas gitu cakupannya. Nanti mungkin mohon izin karena yang Setban sebagai KPB, akunnya masih akun pribadi, jadi pas kemarin itu untuk pengajuan untuk lelang ke KPKNL itu kan kita tetap harus pakai lelang.go.id ya. Nah, nama saya sebagai pribadi karena tetap masuk dalam tim itu dijadikan untuk usulannya Satker. Nanti mungkin kita bisa koordinasikan lebih lanjut lagi untuk pembuatan akun baru untuk Setban. Ketika nanti Setban mau mengajukan usulan bisa pakai lelang.go.id, tapi bukan nama saya lagi nanti jadinya, karena saat ini masih pakai nama saya. Setahun sekali sih palingan dipakainya. Kalau kita mau ikutan lelang pun bisa pakai lelang.go.id itu ya, tapi sepanjang kita tidak punya keterikatan secara administrasi dengan lelang tersebut. Gitu ya, kurang lebih. Itu Bu Hilda, Mas Agung, Mas Alvan. Jadi kurang lebih. Nanti untuk prosesnya sendiri seperti tadi ya, mungkin tidak akan tercapture banyak gitu dalam obrolan singkat hari ini, tapi mungkin setidaknya ada gambaran, oh ini
Untuk prosesnya nanti bisa sambil berjalan sih saya rasa. Mungkin yang masih agak rancu-rancu nih, kira-kira apa? Mas Niti juga dulu di Denpasar adalah mitra kami ya, mitra kami di sana. Menghapus berapa Mas? 35 ya, 35 rumah negara ya? Ya, izin Mas kira-kira segitu. Dan itu kan sudah dalam bentuk bongkaran, jadi nggak jual rumah, jual bongkaran. Sudah dihancurkan duluan ya? Ya sama sih. Pengalaman kemarin yang beli juga untuk bongkaran masih dari kartel Madura. Jadi mereka lihat rumahnya, mereka nilai, oh kami berani beli sekian, nanti mereka datang hancurin, ambil barang-barang yang bernilai dari sisa bongkaran itu. Iya, betul banget. Jadi saya bukan bermaksud untuk ini ya, tapi nggak tahu. Saya juga nggak paham nih kenapa kok Madura ya ini. Oh tiba-tiba yang datang udah gitu terus udah oh ini udah pasti Madura nih. Udah mengulang-ulang kata tuh pasti. Dan mereka nawarnya berani gitu. Jadi saya pun juga nggak paham. Padahal penilaian dari KPKL ya kita kalau beberapa kali. Tapi mereka bisa menawarkan lebih tinggi lagi dari itu. Saya nggak tahu tuh dapat untung atau enggak ya. Dapat lah ya nggak mungkin mereka beli nggak dapat. Gitu Yes, ya. yes, pengalaman sih mereka itu nggak terlalu lihat fungsi barangnya, mereka ngelihatnya tuh ini ada logamnya atau enggak gitu. Jadi kayak kami dulu sempat lelang beberapa item, ada barang IT, ada AC, ada kursi dan meja. Mereka tuh sebenarnya udah ngelihat outdoor AC-nya itu udah fokus ke situ. Ini bisa jadi berapa kilo nih logam dari outdoor ini. Yang lain nggak terlalu dipikirin. Kan kami kan lelangnya ini kan, sebagaimana praktek umumnya, seperangkat barang inventaris. Jadi tinggal dikumpulin di suatu lokasi, gudang khusus, mereka datang lihat, cukup lihat aja, mereka waktu itu nggak terlalu perhatian detail item per itemnya. Terus, oh ya udah, nanti tinggal mereka bid di lelang online-nya KPKNL. Ya sama juga sih pengalaman, pembelinya bisa dari mana aja. Waktu itu meskipun kami di Denpasar, weekend-weekend pernah ada pembeli itu datang, calon pembeli dari Surabaya. Mereka mau lihat barangnya, ya tinggal ditunjukin aja. Dan mereka gak terlalu level sih, karena udah pengalaman beli-beli barang di KPKN. Ya, biasanya kalau yang udah terbiasa gitu ya, mereka udah ini ya, nggak terlalu banyak pertanyaan. Nah, melanjutkan nih Mas, jadi saya yang nanya nih ya, mau tanya dulu waktu di sana gitu ya, pada saat barang inventaris, ada nggak pembeli yang pada saat datang itu minta daftar barangnya? Ada tapi nggak saya kasih sih. Nah, ya Karena ada itu ya. riskan nanti backfire ke kita. Sebaiknya Betul, jangan dikasih. betul sekali ya. Jadi bukan artinya kita menutup-nutupi sesuatu ya, tapi memang kalau kita menjual barang dalam yang dengan kategori rusak berat itu kadang di catatan kita sebutnya PC unit, namun in lapangan realnya itu mungkin hanya sifatnya CPU-nya saja, bukan satu set lengkap. Nah, ya, itu yang kita khawatirkan adalah perbedaan persepsi tadi. Jadi jangan sampai kita anggapnya ini PC unit, mereka anggapnya itu PC unit itu lengkap, satu monitor, satu ini. Itu terutama untuk pembeli-pembeli yang baru bermain ya, mereka belum terlalu paham. Sedangkan yang kita jual sesuai dengan pengumuman as is ya, kalau dalam bahasanya Mas Ladiono itu as is ya. Barang yang kita jual itu ya apa adanya. Adanya cuma keyboard ya keyboard gitu. Keyboardnya juga nggak lengkap, QWERTY-nya juga ya itu gitu, as is. Ya, cara ngatasinya ya ditempatkan dalam ruangan khusus, satu paket dengan nilai limit sebesar yang ditampilkan di pengumuman, ya ini aja barangnya Mas, Pak, Bu, Betul. silahkan di-judge sendiri apakah itu worthy untuk dibeli segitu. Betul, betul sekali. Paling informasi yang bisa kita berikan lebih lanjut adalah paling ada personal komputer, ada tapi kalau untuk rigid ke detail, ke jumlah ya silakan cek sendiri aja di gudang. Karena ya as is yang kita jual apa adanya, tidak lengkap satu paket gitu. Jangan berharap lengkap kalau beli barang rusak berat. Ya. Jadi misalnya kalau mau ngapus AC, kalau rusak dilepas aja, dikumpulin aja. Meskipun mikirnya, oh masih lama, diambilnya, dilepas aja dari tempatnya terpasang dan dikumpulin di suatu lokasi. Jadi enak, mesti keliling nunjukin.
Betul, betul. Kalau untuk barang inventaris ya, barang inventaris sebaiknya dikumpulkan dalam satu. Makanya mohon izin nih Pak Anwar, di lantai 2 masih banyak barang-barangnya KNPK yang belum selesai, mereka ini kan nggak tahu tuh belum selesai atau memang ditinggalkan untuk setban. Jadi untuk ditindaklanjuti nanti paling teman-teman ini silakan apa ya istilahnya, mau dijual atau mau di. Mas nanya dong Mas Irwan. Nanya. Oh ya udah. Iya, silakan Pak Anwar dulu, Wildan. Kalau misalnya kita kan tadi ya ada misalnya ada termasuk kan ada barang-barang yang tidak ditemukan ya Mas ya. Ini kan kita biasanya juga diputihkan dengan penghapusan ya, dengan penghapusan kan, baik dengan pemindah tanganan. Misalnya kita jadikan kita rencanakan untuk dipindah tangankan tuh Mas, melalui penghapusan dengan pemindah tanganan kan digabungkan dengan barang-barang yang lain biasanya ya, inventaris yang lain kan ya. Nah terus itu nggak apa-apa ya kalau kayak gitu ya. Misalnya kita beli kameranya hilang, gitu kan? Terus kita masukkan ke dalam penghapusan labeler dan yang lain-lain. Kan secara ketentuan tadi Mas Irwan bilang selama dia itu di bawah 100 juta ya Mas ya, kan digabung gitu ya. Nilai perolehannya di bawah 100 juta, dia digabung dengan yang lain kan masih bisa tuh, itu tidak perlu di split gitu ya khusus. Nah itu nanti juga kalau ditanya juga sama berarti ya, ditanya mana barangnya gitu, nggak usah dijawab aja berarti kalau si peserta lelangnya. Terus kemudian yang kedua Mas, kalau misalnya pada saat kita penentuan nilai limit nih, kita kan nilai perolehan tadi kamera gitu ya. Ini kamera kenapa? Karena kamera itu kan yang paling mahal biasa tapi kecil barangnya gitu ya, riskan untuk tidak ditemukan gitu. Nah, misalnya kita beli kamera itu anggaplah 20 juta gitu. Terus kalau misalnya kita ini udah rusak berat nih, ada barangnya gitu ya. Nah, mungkin bukan rusak berat ya, karena kamera sih kayaknya sih kamera dari zaman dahulu aja kan semakin lama semakin unik ya, semakin jadi koleksi gitu kan. Nah, dia sebenarnya nggak rusak, bisa dipakai, tapi kan sudah usang. Misalnya sekarang udah nggak bisa pakai roll, udah nggak zaman lagi pakai roll film gitu ya. Nah dulu 20 juta kita beli tahun 2000 taruhlah. Pada saat kita sekarang nilai limit itu dasar penentuannya gimana Mas? Apakah kita bisa survei dulu atau gimana? Yang jelas takutnya kita nanti kalau kita kerendahan juga takut TGR nih, kok ini dijualnya segini nilai limitnya. Kira-kira gimana nih Mas untuk menentukan nilai limit sendiri Mas Irwan? Ya, terima kasih Pak Anwar. Ini ya bukan bermaksud menggurui atau ini ya Pak, izin. Lebih ke pengalaman. Tahu beneran. Lebih ke pengalaman di selama 2016 sampai dengan 2021. Betul Pak Anwar bahwa pemindah tanganan dan penghapusan BUMN ini adalah mungkin kalau bahasanya dari senior-senior saya sebelumnya adalah salah satu alternatif solusi atau jalan keluar untuk membersihkan pencatatan BUMN yang mungkin ada dosa-dosa di dalamnya gitu ya, dosa-dosa pencatatan sebelumnya, bisa pencatatan yang salah kode, salah BUMN entah yang mana kita nggak tahu gitu ya. Kita tidak bicara masalah BUMN itu hilang ya atau BUMN itu tidak ditemukan, tapi biasanya adalah berbeda pencatatan. Misalkan kursi tercatatnya apa gitu ya, misalkan itu banyak sekali zaman dulu dan mengakibatkan bahwa dan pergantian operator selanjutnya mengakibatkan informasi itu tersebut tidak tersampaikan ya, karena dulu pencatatannya kan tidak sebaik sekarang. Nah itu yang menyebabkan bahwa pada akhirnya BUMN dikategorikan sebagai tidak ditemukan ya, akhirnya pada hilang segala macam ya. Nah kalau seperti itu adalah salah satu alternatifnya adalah dibersihkan dengan jalan dihapuskan dengan yang paling aman adalah dengan penjualan tentunya. Kenapa? Karena kalau penjualan itu adalah kita memindah tangankan barang gitu. Jadi dalam artian barang tersebut kalau kita pindahkan kan pasti ada ya, kita pegang gitu barangnya. Entah bentuknya apapun gitu ya. Contoh dalam hal ini misalkan kamera cuma ada tutup lensanya doang yang tersisa misalkan kayak itu. Sisanya gitu, yang lainnya ya rusak, misalkan ketiban apa segala macam sudah rusak berat, tidak layak untuk kita jual gitu. Pun mau kita jual tidak masalah gitu. Bangkai-bangkainya boleh. Jadi sudah bersifat scrap pun tidak masalah ya istilahnya Pak.
memang menjadi salah satu ini Pak, salah satu jalan keluar. Jadi saya tidak bisa bilang boleh atau tidak ya, karena istilahnya adalah gimana ya. Tapi memang kalau memang salah satu jalan untuk membersihkan pencatatan adalah dengan penghapusan dan pemindatanganan ini Pak Anwar, untuk dan memang yang paling aman adalah proses pemindatanganan secara penjualan. Itu paling aman dari sisi apa ya, prosedurnya ya, prosedur. Kalau hibah tentu nggak bisa ya, karena gimana kita menghibahkan barang yang kita sendiri juga nggak tahu di mana ya. Kedua adalah sebaiknya digabung dengan BUMN-BUMN yang memang mau kita proses pindah tangankan penghapusan. Digabung tidak masalah Pak Anwar. Jadi misalkan tadi dalam satu kategori selain tanah bangunan sampai dengan 1 juta itu kita masukkan di situ. Tapi tentunya jumlah atau apa ya istilahnya rasio barang yang mau kita titipkan di situ itu jangan lebih banyak daripada barang-barang yang mau kita jual secara scrap gitu misalnya. Tentunya nanti kan akan menjadi pertanyaan buat si pembeli, ini kok nilai limitnya lumayan besar tapi barang-barangnya yang ada di gudang cuma sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan mereka berpikir bahwa apakah ada barang-barang yang kita sembunyikan segala macam atau bagaimana. Nah, itu sebaiknya kita hindari seperti itu. Tapi dititipkan di situ sejauh ini proses tersebut juga dimungkinkan Pak Anwar, dan memang itu adalah salah satu jalan alternatif gitu ya untuk memprosesnya. Tapi Pak Anwar mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah sepanjang tidak ada unsur fraud di sana ya Pak Anwar, istilahnya kalau memang sebaiknya dilakukan penelusuran lebih lanjut dulu gitu. Kalau memang ada kita melihat indikasi ke sana. Tapi kalau memang tidak ada, daripada operator berikutnya sakit kepala gitu kan, terus penanggung jawab berikutnya juga mules-mules, ya lebih baik kita selesaikan. Tapi saran saya adalah kita lakukan dulu penelusuran lebih lanjut. Tapi jika tidak ada, silakan. Saya rasa tidak masalah karena memang itu adalah salah satu alternatifnya. Kedua, karena tadi saya usulkan adalah dengan penjualan. Nah, bagaimana dengan nilai limitnya? Orang barangnya aja nggak ada. Gitu. Nah, kita untuk barangnya sendiri, Pak, memang betul kalau kamera atau barang-barang tertentu lainnya gitu ya, nilainya semakin tua barangnya akan semakin tinggi harganya. Itu kalau barangnya utuh. Kalau barang utuh masih bagus gitu ya, lukisan atau apa segala macam. Tapi kalau barangnya sudah kita anggap scrap, sudah kita anggap tidak memiliki nilai ekonomis gitu ya, kalau di KMK 334 ini sudah terset dengan jelas bahwa untuk penilaian barang-barang inventaris yang nilainya di bawah 100 juta itu dengan penilaian biaya. Dengan penilaian biaya ini lebih gampang dengan formula, dengan pakai formula aja nilai perolehannya dia berapa, dikalikan dengan unsur lain-lain segala macam, dikalikan dengan penyusutan, dikalikan dengan penurunan fungsi, dikalikan dengan ekonomis kalau saya nggak salah, itu ada rumusnya segala macam, nanti nilainya berapa, dan dikembalikan ke judgement-nya tim penilai Pak Anwar. Jadi misalkan nilai tersebut, hasil formulasi tersebut adalah menurut tim ini masih ketinggian nih untuk barang seperti ini gitu misalkan ya, ini kita asumsikan barangnya ada. Untuk barang seperti ini, nah itu tim penilai di KPB untuk yang barang inventaris punya judgement boleh menurunkan nilai tersebut, atau ini kok kayaknya keterendahan deh, boleh menaikkan lagi dengan judgement-nya dia. Enggak, ini kayaknya segini masih laku, itu boleh dinaikkan. Dasarnya dari mana ya? Tadi judgement aja palingnya, judgement karena melihat kondisi barangnya. Nah kalau yang tidak ada, yang tidak ditemukan gitu ya, silakan dianggap sebagai scrap berarti. Itu juga tidak masalah. Barang tersebut dianggap sebagai scrap atau scrap itu apa ya Mas Nuti ya? Sisa gitu ya? Ya, kasarnya kita bilang rongsokan lah, fungsi udah nggak diperhitungkan. Iya. Jadi itu nanti dinilai sebagai logam misalkan per kilo, atau ya komponen-komponen barang itu entah mereka akan daur ulang lebih lanjut, ya mereka mikirnya dari kuantitas yang mereka dapat aja, enggak dari fungsi yang tersisa dari misalkan inventaris, satu paket barang inventaris itu. Iya, betul. Ataupun mau mengikuti dengan formula dari yang pakai koefisien tadi pun juga tidak masalah sebenarnya, karena itu dasarnya sudah ada di KMK 334, sudah diatur boleh seperti itu. Jadi tidak ditambahkan judgement dari penilai gitu istilahnya. Dipersilakan sekali karena memang barang ini khusus gitu ya. Nilainya paling cuma 1.000, 2.000, 500 pun ya tidak masalah sih sepanjang ini juga, karena memang cuma scrap doang. Tapi biasanya Pak, kita kalau yang elektronik ini juga
mencari aman sih biasanya. Biasanya kita taruh di angka puluhan ribu. Barang-barang elektronik puluhan ribu sampai dengan 100.000. Kalau masih agak bagus 300.000 itu masih. Nah sisanya itu 100, 200, 50 itu nggak masalah sih. Karena hasil formulasi itu kan lebih kepada apa ya? Dia tidak melihat kondisi fisik realnya gitu, cuma melihat dari data yang kita masukkan aja gitu. Tahun perolehan segala macam, penyusutannya berapa lama. Tapi tidak melihat kondisi fisiknya. Untuk yang kasus-kasus tertentu boleh kita tambahkan dengan judgement dari penilai sendiri. Dalam hal ini adalah kondisi fisik real dari si BMN-nya yang mau kita pindah tangankan penjualan. Jadi saya rasa tidak masalah Pak Anwar kalau untuk nilai ininya. Sepanjang ini pun tidak pernah ada yang istilahnya sampai dilihat apa namanya dalamnya. Sepanjang 2016 saya ini ya sampai dengan 2021 kemarin tidak pernah ada dari KPKNL atau dari mana ya DJA mungkin ya atau dari BPK lah atau BPK gitu melihat item barang dengan nilai limit yang kita ajukan itu dinilai apa namanya tingkat kelogisannya atau apanya ya. Jadi barang kok kita beli harga 100 juta tapi nilainya cuma 150.000 itu sepanjang ini sih tidak pernah ada. Karena dulu pernah juga ada trafo punyanya Pusdiklat KU atau saya lupa. Itu 100 nilainya di atas 100 juta dan kebetulan memang cuma 2 barang jadi terlihat sekali cuma 2 barang dan cuma dihargai sekitar 300 ribuan dan itu oleh BPK ya dianggapnya tidak masalah karena mungkin memang sudah masuk ke ranah penilaian BMN ya jadi dan memang yang diinikan adalah nilai wajar barang tersebut. Jadi tidak pernah ada apa namanya istilahnya masalah di kemudian hari lah istilahnya gitu Pak Anwar. Kira-kira cukup menjawab Pak Anwar? Atau mungkin Mas. ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut? Cukup sih sebenarnya. Berarti kan karena tadi ya barang-barang yang tidak ditemukan tadi, anggaplah laptop gitu ya, itu kan jadi rongsokan hitungannya kan, pasti kan tidak akan tinggi-tinggi tuh nilai limitnya gitu ya, mungkin di 100.000 atau berapa yang jelas kan barang itu kan sebenarnya tidak ada gitu kan, tidak ada dan sementara dia menjadi komponen penambah dari harga total nilai limit kita gitu. Berarti nanti itu apa ya namanya artinya nggak apa-apa ya seperti itu gitu. Asalkan pada saat nanti mungkin pada saat kan memang calon peserta lelang kan biasanya nanya ini barangnya mana gitu ya. Itu nggak usah ditunjukkan gitu ya yang tadi yang Mas Ran ininya ya sampaikan ya. Oke, dan tadi ya berarti nggak ada kerugian negara, tidak akan ditelisik kerugian negara terhadap yang nilai limitnya jauh di bawah nilai perolehan ya Mas ya. Oke Mas. Ya makasih Mas. Ya betul. Oh ya tadi tempat lewat satu ya apa namanya ketika ditanya gitu ya jadi kita cukup menjawab bahwa ya cuma di gudang ini aja dan sebagaimana pengumuman yang kita cantumkan di web lelang itu Pak. Jadi di web lelang kita diminta untuk mencantumkan barang-barang apa saja yang mau kita jual, tapi tidak detail. Jadi paling seperti ada PC, ada meja, ada kursi segala macam. Ya barang-barang yang terlihat lah yang kita ini kan kita tidak mungkin mencantumkan misalkan 1.000 barang di situ. Nah, ketika ditanya ini ada berapa barangnya Pak? Silakan dihitung sendiri saja di sana. Karena yang kita jual adalah as is Pak, barang apa adanya, bukan barang baru. Kalau untuk alasan ngeles-ngelesnya istilahnya. Siap, izin saya ke Bu Hilda dulu nih. Kalau sesuai peraturan, ada jangka waktu maksimal barang-barang rusak berat atau bongkaran harus dihapuskan. Kalau PSP kan maksimal 6 bulan setelah perolehan harus di PSP kan. Untuk kendali kita terhadap barang-barang bongkaran. Ya. Nah ini nanti saya boleh dikoreksi ya Mas Niti kalau saya salah, karena nggak ada Mas Tirto di sini. Sepanjang pengetahuan saya, ketika barang sudah dicantumkan sebagai rusak berat secara pencatatan ya di Sakti maupun di Siman, itu tidak ada jangka waktu sih sepanjang pengetahuan saya. Harus kapan nih barang ini udah rusak berat nih? Nggak ada sih, karena kita pernah punya barang rusak berat itu sejak tahun 90-an. Itu apa namanya sampai dengan terakhir baru saya masuk ke sini baru proses gitu karena orangnya nggak tahu yang mana jadi akhirnya barang tersebut rusak beratkan aja. Secara pencatatan tidak masalah kalau rusak berat. Berbeda ketika barang tersebut dihentikan penggunaan. Nah, ketika dihentikan penggunaan dia saya kurang paham nih, dia keluar dari catatan. Nah, ketika keluar dari catatan tersebutlah itu menjadi sedikit perhatian karena harus segera tindak lanjuti, tapi memang tidak ada
norma waktu mengatur gitu. Ini harus ditindaklanjuti 3 bulan sejak dihentikan penggunaan. Enggak juga, enggak ada sebenarnya. Tapi memang ya itu tadi, ketika barang-barang rusak berat, terutama bongkaran ya. Kalau bongkaran karena ini case khusus ya. Kalau barang-barang rusak berat kan kita biasanya punya gudang penyimpanan tertentu gitu ya, yang tertutup, aman, secure, dan tidak mengganggu pemandangan. Sehingga kita bisa kumpulkan semua barang-barang di situ, sampai dengan jumlah tertentu, baru kita laksanakan penghapusan atau pemindahan tadi gitu. Tapi memang kalau untuk rentang waktunya tidak ada Bu Hilda, jadi diserahkan kepada Satker. Ada satu barang rusak berat, mau diusulkan penghapusan, ya silakan. Mau nunggu sampai 1000, ya silakan, sepanjang dia punya tempat untuk menyimpan dengan aman barang-barang tersebut yang tidak mengakibatkan barang tersebut hilang atau berubah nilai sehingga nanti nilainya semakin turun ya. Tapi memang pasti akan semakin turun sih karena udah rusak ya. Kalau untuk bongkaran ya sama Bu Hilda, tidak ada ini juga, tidak ada ketentuan. Cuma memang kalau bongkaran karena dia tidak mungkin kita simpan di dalam gedung ya. Kalau bongkaran kan pasti di luar. Dan kalau yang sifatnya membongkarnya tidak rapih, itu akan mengganggu pemandangan. Dan ini yang menjadi perhatian pimpinan kan kalau selama ini. Lebih ke perhatian pimpinannya aja. Jadi harus segera dihapus, harus segera dijual kalau untuk bongkaran. Untuk bongkarannya tersendiri nanti kalau boleh mungkin lebih ke ini aja. Karena untuk bongkaran cukup dijual tanpa ada penghapusan di dalamnya gitu. Cukup pemindah tanganan bongkaran saja. Ya itu tadi tidak ada sih Bu Hilda kalau sepanjang saya tahu gitu ya. Jadi kendalinya nggak ada. Nah, enaknya adalah sekarang ada RP4. Kalau dulu kita tidak ada. Sehingga kalau teman-teman di BMN 2 mau kendali adalah pegang RP4-nya. Ketika RP4, mereka sudah berencana tuh, Satker sudah KPB sudah berencana untuk menghapuskan atau memindahtangankan barang-barang tersebut. Nah, itu yang bisa kita jadikan kontrol untuk proses selanjutnya. Itu bisa kita inikan. Namun kalau untuk barang-barang yang rusak beratnya, pencatatannya sifatnya kita lebih ke apa ya, menghimbau gitu ya, menghimbau. Karena saya kurang paham nih kalau secara pencatatan rusak berat itu sepertinya tidak terlalu mengganggu ya. Yang mengganggu itu tadi kalau nggak salah dihentikan penggunaan sama konstruksi dalam pengerjaan. Itu yang cukup mengganggu karena dia di luar dari ini daftar tersendiri gitu istilahnya ya. Maka akan sedikit mengganggu. Gitu Bu Hilda. Ada lagi rekan-rekan lain mungkin yang mau menambahkan, oh sudah tepat jam 12. Siap. Mungkin segitu aja dulu dari saya yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin lebih lanjutnya, lebih teknisnya lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih privat nanti ininya. Mungkin ada lagi yang belum Mas Pak? terkait dengan persiapan kita integrasi Satker. Oh, iya. Tapi next time aja lah Mas Irwan. Siap, boleh Pak. Kalau itu saya perlu nanti bantuan dari Mbak Hilda sama Mas Tirto juga biar bareng-bareng. Terutama untuk tadi ya, untuk apa namanya, aplikasi-aplikasi dan betul. Karena nanti prosedur dan prosedur tanggung jawab. Walaupun pengelolaannya, kemarin sama Mas Niti udah tak minta tolong untuk mencari literatur ya Mas Niti ya, terkait dengan tugas, kewenangan, tanggung jawab dari UAPKPB itu seperti apa. Terus nanti biar kita coba telisik lebih jauh lagi. Dan ini juga menjadi ininya Mas Agung nih, Mas Irwan, menjadi apa namanya, sasaran itu strategis ya di bagian umum. ya kita selesaikan. betul Pak. Nanti mudah-mudahan saya bisa bantu sedikit-sedikit ke Mas Niti untuk bahan-bahan. Ya, Kemarin biasa nggak apa Mas, sambil jalan aja. Sudah nanti mengumpulkan sedikit. Nanti kan mau Mas Tirto nih minta ini, Aiwan bikin, iya coba untuk usulan proses bisnis ke Pak Anwar sama Bu Sinta untuk selanjutnya. Tapi tiba-tiba muncul kabar ini, jadi agak sedikit goyang. Tapi nanti kita coba bantu supply dengan beberapa istilahnya usulan inilah istilahnya. Karena sebenarnya kalau saya sih melihatnya tidak akan berbeda dengan sekarang, cuma levelnya saja diturunkan. Ya. Tadi penguasa menjadi pembantu. Tapi secara tanggung jawab mereka untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan tetap sama kan? Betul sama Pak. Seperti sama yang Pak, sudah kita susun di awal dulu ya, sama dari Kahilda itu ya, yang terkait betul, dengan proses bisnis di semua ruang lingkup pengelolaan BUMN kan ada juga tuh di seperti apa.
Betul, betul. Nah, memang tapi perlu kita cantumkan ke dalam suatu pedoman atau panduan Iya. gitu ya Nah, nanti. ini yang kemarin sudah kita sampaikan ke Pak Ses juga pada saat rapat bulanan gitu ya, mengenai apa namanya, karena kan yang diketahui atau mungkin yang diasumsikan oleh para para pihak terutama Pusdiklat ketika ini namanya integrasi satker, maka semua tanggung jawab dan kewenangan itu berpindah ke Setban gitu ya, ke Pak Ses sebagai KPB ya, sebagai kuasa pengguna barang. Padahal sebenarnya mereka pun juga masih bertanggung jawab terhadap BUMN yang ada di bawah mereka juga gitu. Ini yang sebenarnya sepertinya masih belum firm dengan ini ya Mas Irwan ya. Itu yang kemudian, dan betul kami memandang ini perlu dibuat suatu entah itu nota dinas, entah itu SE, entah itu peraturan atau apalah gitu ya. Yang penting ini perlu diketahui oleh semua pihak, terutama Pusdiklat yang akan bergabung dengan kita di BPPK. Betul, Pak Akmal. Ya, makasih Mas Irwan. Saya juga sangat shock sebenarnya dengan kondisi ini. Tapi apa boleh buat. Betul, betul Pak. Jadi memang harus ada penetapan sebagai pembantu Ya. pengguna barang, lalu ditetapkan mereka ngapain tugasnya. Karena kalau saya melihatnya ini hanya menurunkan level ininya aja. Kalau secara proses, secara pengelolaan BUMN-nya, secara pengetausahaannya, penertibannya, ini tetap murni ada di sana. Cuma memang lebih ke ada pengontrolnya sekarang karena Setban menjadi KPB-nya mereka gitu, lebih di atasnya lagi, tidak setara sekarang bentukan ini. Setban sebagai satker ya maksudnya. Kalau Setban sebagai pembantu pengguna barang memang sudah di atas sebelumnya. Jadi kesimpulannya, bisa nggak satker proses penghapusan sebelum 1 April? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Kan sekarang mereka masih sebagai KPB ya statusnya. Masih sebagai KPB, masih punya target RP4 yang sudah ditetapkan. Sebenarnya target RP4 kan 1 Januari, cuma memang baru terbit belum lama ini ya. Bisa Bu Hilda, jadi tinggal kita mendorong aja nih. Cuma itu tadi yang disampaikan Pak Anwar tadi, kalau saya menyebutnya pemahaman aja ya, pemahaman satker bahwa ketika integrasi ya udah semuanya urusan Setban. Nah itu dia yang harus kita luruskan sebetulnya. Jadi sekarang pun kalau mereka mau kita dorong, tarik atau apalagi namanya jorokin gitu untuk segera proses deh itu yang kemarin hasil inventarisasi misalkan. Ya bisa untuk masukkan lagi di RP4, bisa banget Bu Hilda, sangat bisa sampai dengan 1 April, sampai dengan nanti ya harusnya juga tetap bisa. Namun sekarang memang masih dalam kewenangan mereka seutuhnya gitu ya, jadi sangat bisa sekali. Saya justru dari awal kemarin mendorongnya itu sebenarnya ke beberapa teman-teman di ini. Cuma memang itu tadi terutama KNPK agak ini agak sulit didorong, harus ditarik, dijorokin, dia apalagi namanya. Dan beberapa satker lainnya, jadi harus kita bikin. Tapi memang ini sih catatannya adalah pada saat kita kemarin juga sempat dibahas ya, kalau nggak salah dengan Irwan juga, kalau kita mau menghapuskan, artinya Pusdiklat didorong untuk menghapuskan sebelum 1 April, ini kan pasti barang-barang yang kemarin diinventarisasi itu kan belum masuk ke RP4, ya kan Mas ya? Yang tidak bisa kita kendalikan adalah ketika kita mengajukan RP4 itu sekarang, terus kemudian berapa lama persetujuan RP4 itu keluar dari Setjen, dari Ramadan, terus kemudian kalau misalnya kita bisa bisa targetkan 2 minggu keluar gitu kan, itu mungkin akan lebih cepat ya Mas ya. Artinya di bulan Maret keluar persetujuan RP4-nya, langsung kita ajukan penghapusannya gitu ya. Persetujuan penghapusan mungkin tanpa perlu persetujuan bisa langsung proses pengajuan penghapusan atau Mas. Oke. Nah ini yang saya belum tahu nih, Kak Hilda nih. Kalau tanpa persetujuan, oke, yang penting usulan ya. Iya, jadi. Iya itu kata Tirto, benar. Oke. Lebih bisa, malah lebih ini lagi. Sangat mungkin kalau dihapus sebelum 1 April jadi, karena benar. Sebenarnya kalau memang kenapa Ramadan menjadwalkan revisi RP4 Pak, supaya mereka tidak terlalu banyak membuat dokumen. Cuma selama ini ada satu pasal yang tapi saya belum baca nih di KMK 334. Ada satu pasal di SE2 sebelumnya bahwa satker itu yang BUMN yang belum terdaftar di RP4 boleh diteruskan, boleh dilanjutkan proses penghapusannya. Betul, sepanjang dia juga mengusulkan. Makanya tadi saya sempat menyampaikan bahwa satker boleh kok
mengusulkan barang yang belum terdaftar di RP4 dibarengi dengan usulan revisi RP4-nya. Masalah ditetapkannya nanti adalah penetapannya ada di Ramadan. Memang mereka akan menetapkannya itu periodik gitu ya. Jadi biar bareng-bareng karena penetapannya adalah Sekemenkyu. Namun kita boleh melanjutkan proses tersebut kalau setiap prosedurnya tetap berjalan tanpa Iya. harus menunggu penetapan RP4 tadi. Cuma yang didorong adalah tetap harus RP4 dulu kalau yang Iya. kita sampaikan. Karena kalau yang seperti itu ada potensi sedikit lagi ya teman-teman setelah jam 12 nih. Kalau seperti itu ada potensi Mas ketika kita sudah anggaplah kita mengajukan persetujuan dengan pengajuan RP4 itu kan bersamaan gitu ya Mas Irwan ya. Nanti bisa jadi RP4-nya belum setujui, persetujuan penghapusannya sudah keluar gitu. Nah, ketika terus kita tidak lanjut dengan penghapusan gitu ya, dengan pemindah tanganan tadi dengan penjualan, sementara RP4 juga masih tertahan nih. Jadi kita nanti bisa jadi menjual barang ya memang sudah disetujui penghapusannya gitu ya, tapi tadi belum keluar persetujuan RP4-nya. Nah, ini apakah ini boleh atau tidak? Karena ini kemungkinan besar terjadi seperti itu ada gitu ya. Itu aja sih mungkin yang perlu jadi concern kita ya, kalau memang cara aturan memang diperkenankan, apakah ada syarat tertentu yang berlaku lagi di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ya itu perlu kehati-hatian. Tapi kalau misalnya nggak ada, terus kemudian fungsi monitoringnya bagaimana nih kalau terus ternyata nanti persetujuannya itu tidak semuanya ditetapkan di RP4 gitu, atau jangan-jangan ini cuma formalitas doang ngajin RP4, nanti Ramadan akan menyetujui semuanya kok gitu ya, kayak gitu kan nggak, kurang ini juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa sih, nanti coba kita kaji lagi ya. Betul Terima kasih Pak. Mas Irwan. Betul Pak, masih banyak yang perlu kita diskusikan sebenarnya, dan terutama dengan BUMN 2. Ini malah jadi melebar nanti diskusi kita nih, malah jadi semakin seru, dan Mas Alfon udah ketawa-ketawa aja dari tadi ya. Nanti boleh sekaligus dengan Master Tirto dan Master Afidar nih juga seharusnya bisa hadir di sini nih, bisa sekaligus nanti kita bahas. Karena banyak sekali yang PR ya yang harus kita lakukan bersama sebenarnya. Namun memang karena keterbatasan waktu dan sekarang sudah jam 12 lewat 10, sudah kumandang azan memanggil, Mas Alfan sudah kedap-kedip. Saya mungkin cukupkan dulu sampai dengan di sini, rekan-rekan, nanti dapat kita lanjutkan lagi mungkin setelah istirahat gitu ya, dengan offline maupun dengan online kita bisa lanjutkan lagi. Tentunya harapan kita adalah teman-teman yang tetap berada di BUMN 1 dan BUMN 2 dapat melangkah dengan yakin gitu kan, dan kita yang melanjutkan tugas di tempat lain juga dapat melangkah dengan tenang, karena kita tidak meninggalkan rekan-rekan dengan PR-PR yang dari kita sendiri gitu istilahnya, insya Allah. Baik, mungkin itu dulu teman-teman, Pak Anwar, Bu Hilda, dan yang lainnya, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa presensi, kalau belum presensi nanti saya share ulang lagi di WAG Bagum aja. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.